Nah, oke. Ini pertama ya. Kau disiapin line art ya, pakai layar yang transparan. Ini contohnya nih, ini kan transparan nih. Pokoknya layar line art nih, bikin line art lah judulnya. Line art sama background putihnya itu pisah. Ya, pisah. Terus di pertama itu pencet Ctrl A dulu buat seleksi semua layarnya. Ya, pastiin nih kita milihnya di line art dulu ya. Terus dipakai Magic Wand ya. Magic Wand-nya jangan reveal to all. Masanya kalau reveal to all ntar nggak bersih seleksinya. Jadi kita cuma seleksi buat yang line art aja ya. Line art. Ya. Ini yang apa pilihan standar ini kayaknya standar aja nggak masalah. Cuma kalau mau ikutin ini juga nggak apa-apa. Ini ada nih di sini kelihatan kan di videonya. Ntar kalau nggak kelihatan di zoom aja. Nah, terus kalau shortcutnya ya pencet ALT ya. ALT itu buat ngurangin bagian seleksi ya. ALT. Jadi ALT itu pencet di bagian yang nggak bakal kita warnain. Ini contoh di luar ya, di luar. Terus di bagian di sini ya. Terus bagian di sini. Bagian bawah tangan ini kan bagian backgroundnya. Dia nggak bakal keseleksi bersih ya, apalagi di bagian sudut-sudut yang tajam. Nih kayak gini ya. Ini kan nggak seleksi. Jadi kita ambil tuh yang lasso tool yang free aja ya, yang free hand gini. Terus cara ngilanginnya juga sama pakai pencet ALT. Kalau ALT itu buat ngurangin ya. Kalau shift buat nambah seleksi gitu. Jadi pakai ALT. Oh ya. Oke. Nah, ini udah selesai buat bagian seleksi awal ya. Ini cara cepat buat ngewarnain. Cuma ini kalau ngedit lagi ya lumayan susah, tapi ini cepat buat ngewarnain ya. Kalau biasanya kan kalau cuma buat kerja sendiri nggak masalah, nggak bakal edit lagi juga. Kecuali kalau buat klien. Nah, ini di bawah layar line art dibikin folder ya. Ini di bawahnya ya, folder baru. Ya foldernya itu bikin warna aja lah, color ya, color. Di sini kita bakal masukin semua warna. Yang layar warnanya di sini semua. Nah, pertama kita masukin dulu ini base color ya, base. Nah, kita cari dulu lah apa namanya warna buat kalau mau bikin warna sendiri nggak masalah. Kalau mau ada contoh warnanya juga bisa lebih cepat lah gitu kan. Nah, kita masukin aja yang udah ada gitu kan. Ini bukan gambar saya, cuma ngambil warnanya aja. Oke. Nah, ini kita mulai warna dari rambut ya. Ambil warna rambut nih bisa pakai namanya kalau di shortcutnya di CSP itu I atau ambil namanya eyedropper ya. Nah, dipencet aja nih buat contoh warnanya. Nah, di bagian di sini kita paint bucket aja. Kalau shortcutnya itu pencet G. Kalau di CSP G 2 kali baru masuk ke paint bucket. Kalau G sekali itu bakal jadi apa namanya gradient ya. Dia pakai kita paint bucket biasa. Makanya jadi ini di paint bucket aja semuanya. Emang semuanya ke warna nggak masalah. Nanti kita bakal hilangin satu-satu. Ya, kalau misalnya shortcut buat eyedropper tadi ya, buat select warna itu kalau misalnya lagi di pakai pakai pen bucket terserah tuh ada pencet ALT aja, ALT terus pencet aja ke warnanya bakal kepilih sendiri. Nah, itu nggak perlu, jadi kita nggak perlu pilih-pilih tool yang di samping. Nah, ini di warna base di atasnya pasang dulu warnanya set 1 gitu, set 1. Ini set 1 ini biasanya tergantung style warna ya, tapi kalau saya dipakai soft set dulu pertama. Nah, soft set nih kita bakal kasih warna yang lebih gelap. Ya. Kalau ngewarna itu biasanya pertama itu ya bagian terbesar ya, hampir semua kasih aja warna gede-gede gitu. Nah, nggak masalah gitu kan. Nanti kalau di bagian yang detail warna shading 1, shading 2 di atasnya itu baru
pakai pen ya kalau mau cell shade. Ya, habis soft shade ini soft shade lah. Soft shade, kasih nama layarnya. Soft shade. Nah, di atas soft shade ini dikasih layar shade 1. Ini bakal cell shade karena kita cuma bakal bikin gaya-gaya anime ya. Nah, ini kita blok bagian warna yang bakal digelapin. Yang warna itu sebenarnya kalau dikit-dikit gini, itu hasilnya kan kayak gini, terus kayak gini, hasilnya bakal kurang bagus ya. Jadi kita tuh biasakan tuh warna tuh sebagian besar aja langsung. Ya. Nanti yang di warna yang kedua baru yang bagian kecil-kecilnya. Nah, ini diwarnain aja gini dulu. Ya. Nah, ini kan tadi habis diwarnain di paint bucket aja. Dia paint bucketnya bakal ngewarnain di dalam kita garis tadi aja. Ya. Pakai gini ya, balik lagi nih. Ini kan udah kita tutup ya, warna ini nggak boleh putus ya, nggak boleh putus. Kita ambil lagi paint bucket, kita paint bucket aja di tengah. Jangan di layer bawah ya. Kalau layer bawah kalau tembus ke yang lain-lain dia di layer set 1 tadi. Nah, masukin gitu kan. Nah, habis ini baru kita tambahin detailnya dikit-dikit ya. Dimana yang kira-kira harus ada warna gelapnya kira-kira. Ya, misalnya kayak di sini, di tepi-tepi rambutnya sini. Ya, di sini misalnya. Ini biar kerjanya lebih cepat, jadi kita blok sebagian besar yang bakal digelapin aja. Ini ceritanya cahaya dari sekitarnya ya. Ini tergantung situasi aja. Kalau misalnya cahayanya dari kanan atas ya berarti kita bikin blocking warnanya itu dari kiri bawah gitu. Nah, ini kan kira-kira gini aja yang bagian shading satunya ya, shading satu. Terus kita kasih lagi shading 2-nya ya, shade 2. Ini tetap cell shade. Nah, ini baru yang cuma bagian-bagian beberapa bagian aja yang harus gelap. Ini kita gelapin lagi ya. Warnanya tetap pakai base color merah. Kalau warnanya pengen lebih hidup, kita geser lagi nih. Jadi kita mix merah sama ungu gitu. Tapi nggak keunguan ya, tetap berat ke merah ya. Itu cuma biar warnanya lebih hidup aja. Nah, ini di blok kayak gini lagi. Nah, kalau di bagian yang kulit kayak itu nggak apa-apa, ntar juga kehapus sendiri ya. Nah, jadi kita blok dikit-dikit ini. Nah, ya pokoknya yang buat mengedetail warna aja ini. Ini ya pewarnaan cepat kayak gini ini guna banget kalau buat yang mau bikin webtoon atau bikin komik warna ya, karena kan kalau misalnya memang niat pengen jadi artis pro webtoon gitu ya, kan kerjanya tuh chapter tuh per minggu ya, per minggu. Jadi nggak apa-apa. Justru kalau lurus banget malah jadi kaku dia kan. Pokoknya ya enak dilihat aja gitu. Itu gimana ya? Itu ikut selatihan aja, semakin sering latihan ya semakin tahu kita gimana bagusnya gitu. Nah, ini kan shadingnya, terus kan ini kayaknya perlu tambah lagi dikit ya, kita gelapin lagi dikit sini. Oh, terlalu gelap ya. Dikit aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya ini kan cuma dikit aja. Layar baru juga nggak apa-apa kalau misalnya mau kira-kira mau nambahin lagi ntar. Nah, ini buat shading kayaknya udah aja ya shadingnya. Selanjutnya itu ya kita kasih lightningnya ya, buat pencahayaan di rambutnya. Highlight. Pertama highlight satu dulu ya, bikin lagi layar di atasnya.
Sebenarnya pakai layar normal bisa, pakai layar glow juga bisa, tapi kalau glow kayaknya terlalu terang ya, nggak usah. Jadi kita nggak pakai layar glow dulu. Jadi kita select di layar yang warna yang paling terang di sini ya. Nah, terus kita lebih terang lagi, pilih lagi warna yang lebih terang gitu. Pertama ya sama kayak bikin shading tadi, kita pakai soft shade dulu. Ya, pakai brush, airbrush yang soft gitu. Ini airbrush soft nih standar bawaan CSP ada gitu kan. Nah, kita kasih kayak gitu sekelilingnya. Nah, terus buat bikin highlight lagi, highlight satu, highlight lagi di atasnya. Itu buat yang warnanya yang cell setnya ya, cell set highlightnya. Kita bikin di sini. Di new layer ya. Kalau besok pakai pen aja cukup. Pakai pen di sini. Ini secukupnya aja ya, tergantung selera juga gimana biasanya makanya kan. Saya gak terlalu ahli bikin yang ala-ala anime, jadi ya gini aja lah. Nah, ini juga kita tambahin di bagian-bagian yang kira-kira penting ya. Hati-hati, ini kan kayak di lapisan dalam rambut tuh harusnya kan gelap, jadi kita nggak bisa nambah sana. Ya tergantung arah cahaya gitu. Kalau misalnya cahayanya kan dari kiri kanan gitu kan, jadi yang bagian kira-kira nggak ketutup apa-apa kita kasih ini gitu. Kita kasih warna highlight. Jadi kan kalau bagian ini yang gelap di sini itu nggak kena cahaya, jadi hati-hati jangan sampai kena di sana. Nah, kalau di sini kayaknya kan ada dikit kena. Nah, gini aja nggak apa-apa, dikit-dikit. Ya kalau mau kasih lebih berkilau dikit, ya kita kasih lagi di sini. Di layar baru di atas, kasih ubah modenya jadi kasih glow gitu. Ya, ini jangan terlalu terang, nanti ya jadi silau gitu. Jadi ini dikit aja. Nah, dikit aja, benar-benar dikit. Nah, ini nih bagian penting nih. Ya, balik lagi ke Magic Tool, Magic One ya, Magic One. Magic One pilih yang editing layar ya. Kita klik lagi di line art, harus di layar line art ya. Nah, di layar line art ini buat select deselect ya, untuk membatalkan select yang bagian rambut karena rambutnya udah selesai kita painting, udah selesai kita warnain. Nah, ini kita ilangin di sini ya, ngilanginnya tuh ALT ya, pencet ALT terus klik aja di sana. Ya, iya, ALT klik di bagian yang bakal kita nggak yang habis kita warnain. Pokoknya ini layar ini nggak bakal kita warnain lagi gitu karena udah selesai. Ya. Nah, ini karena garisnya banyak nggak bakal rapi semua, jadi kita rapiin satu-satu. Ini kayak gini kan. Nah, ini kan warnanya kepotong ya, kita jadi tambah pakai shift di lingkar gitu kan. Nah, di sini iya satu-satu ya, yang namanya kerja gini ya harus sabar satu-satu. Iya, jangan lupa di save, ini belum save dari tadi. Nah, ini kita seleksi dikit-dikit ya. Tapi ini udah lumayan cepat dibanding kalau kita select satu-satu ya. Select satu-satu nanti garisnya nggak bakal kepilih ya. Jadi garisnya bakal ada gap antara garis sama warnanya. Itu bakal kelihatan banget kalau gambar standing alone gini ya. Ya, memang ya, karena lebih gampang softwarenya ngebacanya ya, lebih gampang baca. Dia bakal lebih gampang milih warnanya gitu. Nggak, ini kan karena garisnya tipis jadi hampir habis hitamnya kemakan sama Magic One-nya. Jadi kita karena layarnya lumayan tipis, jadi kita hati-hati buat unselect-nya. Nah, ini kayaknya udah ke deselect semua ya, yang bagian rambut. Nah, ini kita pilih folder color tadi. Ini gunanya dikasih folder ya, biar kita bisa hapus kalian gitu kan. Bisa pencet
delete gini, pencet delete di tombol keyboard. Atau nih, ada nih yang bagian kelihatan kan tulisan delete gitu. Di pilihan sini ya, klik aja nih. Nah, itu. Kan kadang ada mager ya, mau pencet delete jauh gitu kan di keyboard. Ya pencet aja ini. Nah, jangan lupa di save lagi. Nah, itu udah selesai bagian rambutnya. Nah, jadi kan tadi walaupun berantakan ya tembus ke kulit, ke baju, nggak masalah, hilang semua jadinya. Nah, ini kita balik lagi ke layer base. Sebenarnya kalau kita mau bikin pisah-pisah semua bisa. Ini kita ubah color ini jadi warna. Jadi tulisannya kepala, rambut. Rambut misalnya kan. Nah, kita bikin lagi di bawahnya layernya. Masuk dalam rambut, ini sini baju misalnya. Tapi kalau misalnya bikin banyak orang ya nggak mungkin lah. Banyak foldernya berapa ukurannya. Tapi kalau ini contoh doang ya. Contoh kayaknya mending disatuin aja ya. Nah, ini dibalik lagi ke layer base tadi. Layer base tadi kita select warna bajunya. Kita warnain baju sekarang. Ini baju. Yang warna kulit ntar, karena biasanya warna kulit itu lebih banyak ya warnanya. Dari warna kulit dasar ke merahnya, gitu kan ada. Jadi kita dari yang paling simpel dulu. Nah, ini ke baju kita soft set secara besar-besaran aja gitu. Kita turunin lagi warnanya pakai soft brush, airbrush yang soft ya. Kita warnain aja gini dulu. Nah, habis soft brushnya kita balik ke set 1. Ini kita balik lagi ke cel shading pakai G pen yang biasa ya. Atau apalah pen tool yang ada di aplikasinya. Rata-rata sih apapun aplikasinya bisa pakai cara ini ya. Aplikasi kecuali Paint. Microsoft Paint nggak ada seleksinya. Mungkin. Ya, kita seleksi lagi bagian nih. Ya, buat tahu gimana yang bakal diselect atau enggak itu ya pengalaman ya. Sering-sering lihat gambar yang bagus, sering-sering latihan. Ini cara basicnya aja sih. Ini juga warna belum tentu betul kalau dilihat orang yang udah ngerti sama shading semuanya ya. Pokoknya ini cara cepatnya aja gitu. Nah, ini habis di select tadi ya kita paint bucket lagi pakai bucket tool. Ya, ini kita rapiin dulu ya. Kayak kalau semakin detail lekuk bajunya semakin bagus kelihatannya. Tapi jangan terlalu detail juga. Kalau terlalu detail nanti kalah bagian wajah, ya jelek jadinya. Gitu kan. Ya. Kalau sebenarnya rahasia gambar terlihat bagus itu ya di wajah sama di jari. Ya. Jadi jangan malas buat belajar gambar jari tangan, jari kaki. Nah, wajah bisa ngikutin style ya. Tapi kalau udah bisa memperbagus juga lebih bagus kan. Nah, ini cell set 1-nya. Nah, di cell set 2 kita tambahin lagi, lebih gelap lagi. Nah, ini bagian yang terlalu gelap. Bagian yang gelap-gelapnya aja. Bagian yang lebih nggak kena cahaya lagi. Ya, bisa terserah. Pokoknya yang kayaknya bakal paling banyak partnya ya, paling banyak lekukan-lekukan warnanya itu duluan gitu, yang paling susah. Biasanya sih ya dari rambut, atau misalnya kalau bajunya banyak pernak-pernik, bajunya dulu. Pokoknya kita usahain jangan yang paling membebani itu yang dikerjain duluan. Nah, ini kita tambahin lagi dikit lagi lah di sini, di lekuk-lekuk bajunya. Ya, ini karena layarnya sama nggak bisa kita paint bucket jadinya.
Kalau kita paint bucket bakal paint bucket semua yang kita warnain tadi. Misalnya kayak gini ya. Gini ya. Nah, tuh bakal ke paint bucket semua dia. Jadi kalau mau aman ya pisahin lagi layarnya gitu. Nah, kita ini masuk ke highlight-nya lagi. Highlight 1. Highlight ini kita pilih lagi warna yang paling terang, kita terangin lagi dikit. Pakai soft brush lagi. Gini kan. Nah, baru kita balik ke G-Pen. Kita pilih yang terang, kita ambil highlight di atasnya lagi. Highlight di atasnya kita warnain yang kira-kira bakal terang. Nah, di sini, aduh. Ini di sini nggak terang tuh, di sini aja. Nah. Sebenarnya yang menentuin di mana titik terang, titik gelap itu kita juga sih. Kalau misalnya kelihatan bagus ya bagus aja gitu. Ya nggak perlu kepikiran, saya belum pernah belajar gelap terang, jadi nggak bisa gambar dulu. Ya jangan, gambar aja nggak masalah. Gambar dari yang paling kita suka aja. Belum betul juga nanti juga bisa betul gitu. Gimana pun karya itu tetap ada yang suka. Nggak usah terlalu mikirin belum bisa basicnya jadi nggak bisa gambar. Bisa. Pokoknya gambar aja dulu gitu. Kalau pengen gambar udah gitu. Nggak usah terlalu banyak persiapan buat gambar. Mau belajar apa, misalnya kok mau belajar 3D perspektif dulu, nggak usah. Nggak ya guna sih, memang guna, tapi nggak bakal terlalu guna. Ya kalau bakal guna ya memang guna buat improve gambar kita juga ya. Mungkin di video lain bakal ada cara buat improve dari gimana buat bikin gambar kita menarik gitu kan. Tapi ini buat warnain aja dulu ya. Ya, ini kan udah selesai warna tadi ya. Bentar, balikin lagi dulu ke yang sudah habis sebelum diseleksi. Nah, ini kan baju udah selesai diwarnain. Kita deselect lagi semua bagian bajunya. Ya, dari layer warna tadi ya, kita kan terakhir di highlight 2. Kita pilih lagi ke line art. Di line art ini kita pakai magic wand lagi. Magic wand kita pencet Alt ya, kita pencet di bagian yang baju, semua bagian bajunya. Nah, ini kan ada yang nggak bersih bagian kayak gini kan. Nah, ini kita hilangin lagi manual pakai lasso tool, yang free lasso aja. Ya, pencet shift Alt ya buat ngilanginnya. Kalau mau nambah, misalnya kan kita kelebihan gini, pencet shift. Misalnya kok salah, ya kita ke select lagi dia kan. Jadi kayak gini nih, pasti kecil-kecilnya ada nih, karena dia garisnya ada yang tajam-tajam ya. Nah, itu kalau udah biasa tuh gampang ngelihatnya gimana. Karena dia polanya sama, di mana dia bakal tembus, bakal enggaknya itu di sana-sana aja sih. Di bagian yang pertemuan garis. Bagian pertemuan garis yang tajam. Nah, ini balik ke folder lagi. Ini kalau balik lagi ke warna lah, color. Nah, ini delete lagi. Ini ada yang cursor delete-nya di sini, toolnya. Pencet lagi. Nah, baju sama rambut udah selesai. Nah, ini bagian kulit sekarang. Kulit kita ambil dari warna base ini aja, base kulitnya. Base kulit itu sebenarnya terserah. Kalau kita mau bikin gelap, mau bikin kemerahan, mau dari kuning, nggak masalah. Ya, itu tergantung dari palet warna karakternya sendiri. Ya. Nah, ini baru di paint bucket lagi ke dalam, warnain semua yang tersisa. Nah, ini kan kayak ini nggak kewarnain. Nah, ini biar rata, karena ini terakhir ya, juga di rambut tuh banyak bagian tajamnya. Kita ambil G-Pen, kita besarin G-Pen-nya. Di bagian base lagi kita warnain aja. Semuanya gini dulu, biar kena semua. Nah, nih ya bisa sih di toleransi paling gede, tapi kadang ya kalau pakai bucket tool toleransi paling gede, ya kalau buat warna gini aja nggak masalah sih. Ini karena tool saya buat gambar komik, jadi kadang kalau ngewarnain ngeton rambut hitam, kalau toleransinya gede ya tembus keluar garis dia. Nah, jadi itu
kalau misalnya toolnya buat dipakai macam-macam kayak bikin komik kan warnanya cuma hitam putih. Jadi waktu ngewarnain hitam, dia ngebaca hitam itu sebagai garis batasnya. Jadi kita pen bucket hitam, berlebih dia keluar. Ya, leaking dia keluar warnanya. Jadi itu biar settingan toolnya nggak ganti-ganti, jadi dibiarin aja standar kayak gini ya. Nah, nih kita balik ke layer soft set. Ya, warna kulit itu biasanya dari warna standar gini kuning atau keorenan itu kita beratnya ke merah. Walaupun ntar warna coklat ya, tetap di berat ke merah karena dalam kulit itu ada darah. Ya, manusia itu pasti warnanya kulitnya tuh ntar kemerahan walaupun hitam. Ya. N-word kita nggak bisa sebut di sini, ntar kena ban videonya. Ya, nah kita geser nih ke merah, kita geser nih ke kanan. Ya kalau bisa sih jangan ke bawah gesernya ya, karena ke bawah nanti warnanya jadi terlalu gelap kalau di soft set. Nanti kalau di cell setnya baru kita geser ke bawah. Jadi kita gesernya cuma di sini di rollernya ke arah merah, terus ini ke arah yang lebih gelap, ke arah kanan. Nah ini pakai soft brush lagi. Nah ini kan cahaya dari kiri kanan tadi ya. Jadi kita cuma soft setnya di tengah-tengah aja. Ya ini karena cahaya pasti kena pipi, jadi pipinya yang bagian sini ya. Kita nggak kasih gelap di sana. Kita kasih di leher pastinya itu, karena kehalang. Ya. Telinga juga. Ini balik rambut juga. Ya. Ya, ini bagian soft set ini nggak masalah besar-besar karena kita buat mempertimbangkan bagian cell setnya ntar kalau misalnya soft set terlalu kecil, ketutup sama cell setnya ntar, nggak kurang hidup aja warnanya jadinya. Nah ini kita pindah ke layer set 1 di mana cell set tadi ya, ambil G-pen lagi, ya G-pen, kita sesuaiin aja ukuran penanya. Nah ini baru geser ke merah, ini baru geser kita ke kanan bawah dikit ya warnanya. Nah, kita warnain yang bakal ketutup. Nih kayak telinga ini di sini bakal ketutup ini. Nah, ini kayak gini kan ada yang kita hilangin aja warnanya di sana. Karena itu layar tembus dari bentar. Kita balikin lagi warna aslinya dulu. Warna rambut lagi sini. Kita tutup lagi. Nah, terus balikin lagi warna kulit ke warna kulit lagi. Nah, ini warnanya sih dikit-dikit, hati-hati aja. Ya, kita ngedetail warnanya dulu. Dikit-dikit aja dulu karena ini masih set satunya. Ya, kalau leher ntar kita kasih aja semuanya. Ya, kecuali sampai tulang tulang belikat tuh yang di dada, tulang selangka ya. Nah di sini kita kasih sini. Ini kayaknya udah bisa dipain bucket nih. Oh, udah bisa kan? Tulang selangka gini. Nah ini kan di mata ini ya. Ini biasanya kalau di gaya anime pasti digelapin juga di sini. Di atas pupil matanya. Ya, kita nggak usah ngikutin teori dari foto asli, pokoknya kita ngikutin teori kelihatan bagus saja gitu. Nah ini di hidungnya dikit sini, biasanya di arah sini juga dikit lah. Terus ya di bagian set 2 sekarang ya, set 2 ini bagian cell set yang lebih gelap lagi dikit, kita turunin lagi warnanya. Kalau buat cara belajar pemilihan warna sebenarnya sih bisa pick dari gambar yang udah ada, atau kita ngikutin dari chart sheet-nya juga ya, karakter desainnya gimana warnanya, bisa
Ya, cara buat mempertajam sense buat milih warna ya sering-sering lihat gambar yang bagus dan sering-sering gambar lagi gitu. Latihan, sering latihan. Intinya sih sering latihan aja. Ini teknik bisa dipakai juga kalau sering latihan. Ya, kita bagian gelap-gelapnya diwarnain kayak gini. Nah, terus ini lupa bagian bawah bibir ya, dikit sini kasih dikit. Ini bukan warna yang gelap ini ya, tapi yang ini, yang warna set 1 gitu. Nah, ini di sini ya. Sebenarnya, oh ya, ini belum di tangannya belum kita warnain. Balik lagi ke set 1. Lupa wajah aja tadi yang diwarnain. Warna kulit di tangannya belum. Nah, ini ketiak kan kadang ada yang, wah ketiknya nggak diwarnain. Ntar kita warnain biar bagus saja, nggak pakai cell set yang gelap gini. Nih. Nah, ini terus di cell set 2 kita ambil warna yang ini. Ini warnanya yang perlu dikit-dikit aja. Nah, ini ada warna yang tembus dikit nih di sini. Kita kasih lagi warna. Nah, dasarnya kita ada di select lagi di sana. Nah, ini baru kita, karena di wajah itu biasanya nggak ada warna highlight, cahaya itu nggak ada biasanya. Jadi kita ambil aja warna highlight yang tadi kita pakai itu buat warna kemerahan wajahnya, biar wajahnya nggak pucat. Ya. Nah, kita ambil dari dasar warna kulit tadi ya. Mau pakai eyedrop tadi lagi, eyedropper, kita pilih warna ini. Nah, terus kita ambil, ini geser ke merah, rollnya terus geser aja ke merah gitu, kanan. Nah, ini terserah mau merahnya, coba dulu gitu. Nah, ini misalnya kan, atau kurang merah misalnya, ini misalnya kan, ya, ini misalnya. Ya, ini kasih merah ini terserah aja di mana sih. Biasanya kalau gambar cewek di siku, tapi jangan terlalu merah juga siku kan. Terus di bagian di sini dikit, ini terlalu merah kayak ini. Ulang lagi. Gini sedikit. Nah, ini yang buat mempermanisnya ya. Ya, kayak tadi inti dari gambar itu ya, yang pertama dilihat itu biasanya wajah. Jadi kita gambar wajah itu sebagus mungkin ya. Ini warnanya itu di bawah mata ya, biar pipinya merona dikit merah. Ini jangan dipencet habis ya penanya di sini. Dikit-dikit aja gitu. Kalau yang misalnya ngewarnain pakai mouse, ya lebih disarankan pakai touchpad sih ngewarnain kalau buat ini. Jadi touchpad bisa kekuatan tekan tuh dibaca sama touchpadnya kan. Nah, ini kayaknya nih kalau cuma merahnya udah selesai, tapi kalau mau detail lagi bisa ya. Terus kita kasih lah warna putih-putih gaya anime-animenya ya. Nah, kita pilih warna putih. Nah, ini di bibir dikit aja sih udah kelihatan bagus. Di highlight 2 juga nggak masalah layarnya. Nah, ini kan kotak aja, tapi di zoom out udah jadi gitu kan. Di sini juga dikit. Nah, di sini dikit ya, di sini dikit. Dikit di bagian merah-merah tadi kasih dikit-dikit. Ya. Terus nih langsung aja, nggak usah di-select dulu. Kita warnain mata sama mulutnya. Ya, karena ini udah putih ya. Mulut dulu lah, mulutnya. Itu merah agak kegelapan, agak gelap, merah agak gelap ya. Tergantung, kalau misalnya kita mau bikin ini gigi ya putih aja, udah kasih putih, terus kasih abu-abu dikit. Nah, ini kasih dikit. Nah, ini walaupun cuma kelihatan dikit gini ya, piksel-piksel ya, tapi kalau di zoom out lumayan kelihatan. Nah, terus habis itu kita warnain mata ya, kasih basic warna putih dulu mata. Kalau buat anime biasanya basic warnanya putih, tapi kalau mau realis itu biasanya abu-abu. Ya. Tapi ini ntar kita kasih efek itu juga. Ya.
Ya, tergantung gimana pencahayaannya. Kalau misalnya bagian di sini gelap, matanya semuanya gelap, bagiannya kita kasih abu-abu. Nah, ini putih ya di sini kan. Kita pick warna di sini kuning ya, buat warna pupil matanya. Ini kuning. Kuning. Nah, sebenarnya kalau satu layar aja nggak masalah di sini. Kalau bisa warnanya rapi gitu. Tapi kita tambahlah layarnya satu lagi. Kita ambil warna kuningnya lebih gelap. Ntar ini terlalu orange. Kucing mau nginjak keyboard dia tadi. Iya. Nah, kita kasih warna ini ya, warna 1. Shadingnya dia di sini. Nah, ini kan belum ada titik tengah pupilnya belum ada ya. Nah, ini kita pilih aja warna yang lebih gelap lagi. Ini digelapin banget nggak masalah. Ya, kita kasih di sini. Terus kita kasih juga di sini warna gelap yang sama. Nah, ini udah hampir jadi matanya. Ya, terus kita klik di atas line art ya, layar line art di atasnya. Kita bikin new layer di atasnya ya. Kita ubah new layer tuh jadi multiply. Nah, multiply ini kita kasih buat shading mata itu ya. Shading mata. Nah, ini warnanya biasanya agak abu-abu, tapi kalau abu-abu lurus lumayan kaku warnanya, jadi kita kasih agak abu-abu, agak kemerahan ya. Walaupun warna tetap abu-abu, tapi itu beda ya, bukan abu-abu itu. Kasih aja lurus gini. Nah, hampir selesai matanya. Nah, habis itu kilauan matanya ya. Kilauan mata itu kita bikin lagi layer atas multiply. Itu baru kita pakai layer glow. Glow apa aja ya? Kalau di aplikasi lain ada yang namanya highlight layernya ya. Ada hard apa di sini namanya nih? Hard light ya. Atau overlay bisa. Nah, pertama di glow ini kita pakai ambil pick warna terangnya matanya ya. Kita pakai brush, soft brush tadi. Nah, kita kasih di sini. Nah, di bawahnya. Ini tergantung gimana bagusnya aja sih. Tapi kalau mau ngikutin arah cahaya juga bagus. Di sini ya. Terus kita kasihlah yang bagian cahaya yang kerasnya gitu. Di sini misalnya. Terus kalau misalnya di sini sebelah kiri, kita di sini kasih sebelah kanan, maka matanya juling. Ya jangan. Jadi kita kasih sebelah, misalnya kanan, keduanya kanan dua-duanya gitu. Nah, biasanya nih kasih aja warna di sini 1. Ya, di sini 1. Ya, lebih bagus sebenarnya kasih warna putih ya, bukan kuning kayak tadi. Putih ini, putih. Nah, sebenarnya kalau ini udah selesai semua nih. Kita tinggal pencet Ctrl D buat ngilangin seleksinya, atau ambil lagi lasso tool, pencet save ya, blok semua. Nah, selesai gitu. Ya, ini buat basic ini sebenarnya udah selesai, tapi ada beberapa teknik lagi buat memperbagusnya ya, tapi itu kita lakukan ya di lain waktu aja ya, buat level yang selanjutnya. Ya, terima kasih udah nonton sampai habis, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.